Siapa sih yang tak kenal dengan hewan satu ini? Pastinya hewan ini bukan hewan yang asing bagi kita semua. Selama ini kita hanya tahu lumba-lumba sebagai hewan yang ramah pada manusia. Tapi selain sifatnya yang bersahabat, ternyata lumba-lumba juga mempunyai beberapa fakta unik yang jarang diketahui oleh orang. Apa saja sih? Yuk kita simak 5 fakta keren tentang lumba-lumba. 1. Lumba-lumba tidak bisa bernafas di dalam air. Meski menghabiskan banyak waktunya di lautan, nyatanya lumba-lumba sama seperti mamalia lainnya. Berbeda dengan ikan, lumba-lumba tidak memiliki insang. Itulah alasan kenapa mereka sesekali muncul ke permukaan lautan. Mereka memiliki sebuah lubang sembur di bagian atas tubuhnya. Tujuannya untuk apa? Agar mereka bisa menghirup udara untuk bisa bernafas di dalam air, sekaligus mencegah agar paru-paru mereka tidak kemasukan air. 2. Lumba-lumba tidak suka hidup sendirian. Lumba-lumba pada umumnya adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok, yang dapat berisi ratusan individu. Mamalia karismatik dan cerdas ini dapat ditemukan di sebagian besar samudra di seluruh dunia, bahkan di beberapa sungai terbesar di dunia. Saat para peneliti menyelidiki lumba-lumba, mereka mengetahui bahwa makhluk ini penuh dengan kejutan. Dari hidup sosial hingga kecerdasannya, manusia adalah makhluk sosial yang tak pernah bisa hidup sendirian. Nah, sama seperti manusia, rupanya lumba-lumba juga tidak pernah bisa hidup sendirian. Untuk bisa hidup, maka mereka bergabung dalam sebuah kelompok. Dan di dalam kelompok tersebut terdapat puluhan lumba-lumba. Mereka berenang bersama, mencari makan bersama, bahkan saling mengingatkan akan keberadaan musuh yang ada di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa minat bersama merupakan faktor penting dalam pembentukan ikatan sosial. 3. Setiap lumba-lumba mempunyai nama. Bagi kalian, semua lumba-lumba mungkin terlihat sama di mata kita. Tapi, lumba-lumba mengenali teman-temannya dari nama mereka masing-masing. Sebuah penelitian yang ditulis pada Proceedings of the National Academy of Science di tahun 2013 mengungkapkan bahwa keterampilan komunikasi mereka jauh menggunakan nama. Dalam kelompoknya, lumba-lumba memiliki peluit tanda tangan sendiri yang bertindak sebagai sinyal identitas unik seperti sebuah nama. Peneliti menemukan bahwa lumba-lumba hanya membunyikan peluit mereka sebagai menjawab panggilan. Ternyata lumba-lumba tidak sembarangan dalam menanggapi panggilan, yang menandakan bahwa mereka hanya sedang mencari dan menanggapi panggilan tertentu saja. Lumba-lumba mengeluarkan suara yang mirip dengan suara siulan. Nah, kalau siulan lumba-lumba itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang hebat adalah lumba-lumba juga mengingat nama teman-temannya dan masih akan mengingatnya, meski mereka sudah terpisah selama beberapa puluhan tahun. 4. Lumba-lumba tidak mengunyah makanannya. Namun, meski setiap lumba-lumba punya 100 gigi, mereka tidak pernah menggunakan giginya untuk mengunyah. Fungsi gigi lumba-lumba adalah untuk menangkap mangsanya. Dan ketika sudah mendapatkan mangsa tersebut, lumba-lumba akan langsung menelannya. Karena lambung mereka lah yang akan melakukannya. Lumba-lumba punya beberapa lambung, satu lambung untuk mencerna dan lambung lainnya untuk menyimpan makanan sebelum dicerna. Jika pernah melihat lumba-lumba makan, mungkin memperhatikan bahwa mereka seperti langsung menelan makanannya. Hal ini karena lumba-lumba tidak mengunyah. Mereka menggunakan giginya hanya untuk menggenggam mangsanya. Satu teori mengapa lumba-lumba berevolusi untuk tidak mengunyah
adalah karena mereka harus segera memakan ikannya dengan cepat sebelum mangsanya kabur dan pergi. 5. Tidurnya lumba-lumba. Berenang ke sana kemari ternyata juga sanggup membuat lumba-lumba merasa lelah. Untuk menghilangkan rasa lelah, mamalia satu ini butuh tidur siang. Tidak selama beberapa jam, melainkan hanya 15-20 menit dan mereka melakukannya beberapa kali dalam satu hari. Tentu saja, lumba-lumba tidak benar-benar menutup matanya dan tidur seperti manusia, melainkan hanya mengistirahatkan satu otaknya. Saat istirahat, lumba-lumba juga tidak sembarangan memilih tempat karena mereka hanya beristirahat di permukaan laut. Tujuannya agar lubang sembur mereka tidak kemasukan air dan membuat mereka bisa bernafas selama tidur, juga membuat mereka tetap waspada. Nah, sebuah studi pada tahun 2012 yang ditulis pada jurnal PLOS ONE menentukan bahwa lumba-lumba berhasil memanfaatkan kemampuan ekolokasi mereka selama 15 hari berturut-turut. Artinya, tanpa tidur atau istirahat. Dengan kata lain, lumba-lumba tidak membutuhkan banyak tidur sama sekali. Lumba-lumba dapat mengaturnya dengan mengistirahatkan separuh otak mereka pada satu waktu. Meski mengejutkan, kemampuan ini masuk akal karena lumba-lumba pergi ke permukaan laut untuk bernafas. Jadi mereka harus tetap terjaga agar dapat mengambil nafas dan menghindari tenggelam. Ini juga bertindak sebagai mekanisme pertahanan, melindungi mereka dari pemangsa potensial. Sedangkan bagi lumba-lumba sama sekali tidak tidur selama berminggu-minggu setelah dilahirkan. Sebuah peneliti dari jurnal Nature mengatakan ini adalah keuntungan karena membantu anak lumba-lumba untuk berlatih melarikan diri dari predator dan menjaga suhu tubuhnya tetap tinggi. Sementara tubuhnya menumpuk lemak. Berbeda bagi manusia, kemampuan lumba-lumba untuk kurang tidur ini dipercaya untuk mendorong pertumbuhan otak. Kalian tahu nggak sih, ada 36 spesies lumba-lumba yang tersebar di dunia. Ada lebih dari satu jenis lumba-lumba, keluarga lumba-lumba Delphinidae memiliki 36 spesies, yang berarti bahwa status konservasi lumba-lumba sangat berbeda. Banyak spesies termasuk lumba-lumba hidung botol yang terkenal sedang berkembang biak. Sedangkan yang lainnya terancam punah meskipun dilindungi Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut dan Undang-Undang Spesies Terancam Punah, seperti jenis beiji yang terancam punah. Nah, itulah beberapa fakta unik seputar lumba-lumba yang perlu kita ketahui. Seperti yang dikatakan sebelumnya, beberapa spesies lumba-lumba terancam punah. Salah satu cara untuk membantu melindungi spesies lumba-lumba yang rentan punah adalah dengan menghindari plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai dapat berakhir di lautan dan dapat membahayakan hewan di laut. Teruslah menjaga dan melestarikan warisan di bumi kita. Oke, waktunya Mimin pamit, sampai jumpa di video berikutnya.